Dulu. Hah? Sudah. Halo pembisnis NASA semua, Anda yang ada di Indonesia, di internasional. Sekarang kita bertemu bersama saya, Hasan Sabila. Apa yang akan kita bahas? Tentunya materi yang lebih menarik dalam kehidupan manusia. Saya ucapkan semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Jangan sampai kendor mental kita sebagai bangsa Indonesia untuk mengembangkan tumbuh-tumbuhan atau obat herbal. Banggalah kita jadi anak Indonesia yang selalu menang di dalam mengolah dan meracik obat-obat tradisional. Karena Indonesia banyak dikenal dengan tumbuh-tumbuhannya. Mampukah kita mempelajari tumbuh-tumbuhan itu yang kita sajikan kepada semua jaringan NASA? Pembisnis NASA, tentunya Anda yang ada di Palangkaraya, Anda yang ada di Sulawesi, Makassar, Medan, Jakarta, Pulau Jawa, Lampung, Papua, dimanapun Anda berada, itu adalah sahabat-sahabat kita. Mereka adalah saudara kita. Di mana saudara-saudara kita harus kita berikan asupan-asupan spot agar mereka tahu tentang manfaat dari tumbuh-tumbuhan. Kita sudah jenuh bukan? Coba kita buka mata kita, pikiran kita. Selama kita hidup, selama mereka sakit dengan diabetesnya, sakit dengan hipertensinya, sakit dengan epilepsinya, sakit dengan kekurangan oksigen di dalam otaknya sehingga dia menjadi linglung, demensia. Itu karena mereka kecanduan dengan obat. Perintah tidak boleh lepas dari obat-obatan. Kita bangun,
bagi mereka yang punya ilmu, bangun. Benarkah ini pernyataan ini? Harus kita lawan. Kita sekarang menuju kepada dunia herbal. Ternyata dunia herbal bisa menyelesaikan segala macam penyakit yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia. Diabetes diklaim tidak bisa sembuh, ternyata bisa. Hipertensi diklaim tidak bisa sembuh, ternyata bisa sembuh. Epilepsi diklaim tidak bisa sembuh, ternyata bisa sembuh. Inilah yang akan kita bahas, saudaraku. Apakah kita yang ada di Papua sana, yang ada di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, mereka hanya menikmati sakitnya epilepsi. Bayangkan, kalau saja terjadi pada seorang pria, maka wanita jauh untuk menghindar. Begitu juga sebaliknya. Karena apa? Vonisnya epilepsi tidak bisa sembuh dan minum obat seumur hidup, itulah yang lebih kita takutkan, bahwa epilepsi itu genetik, akan turun-menurun dari simbah, orang tua, kemudian anak, kemudian cucunya. Terus tidak akan berakhir. Inilah pengertian-pengertian kita yang salah. Saya Hasan Sabilah menyembuhkan banyaknya mereka yang menderita epilepsi, menderita saraf kejepit, itu dari tumbuh-tumbuhan. Ada ternyata di tumbuh-tumbuhan itu yang bisa kita racik menjadi obat. Begitu. Apakah kita kurang? Bahan kita sudah cukup untuk dijadikan obat. Tinggal pandainya seseorang itu untuk menemukan senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa dengan bim, salabim, dengan puasa 40 hari. Bukan itu, bukan ilmiah, tidak bisa diterima dengan nalar. Akan tetapi tumbuh-tumbuhan yang kita pelajari adalah mengetahui tentang senyawa aktif yang ada di dalamnya, kemudian diracik kepada masing-masing penyakit. Maka sangat bohong, menipu jika satu tumbuh-tumbuhan atau satu obat bisa untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Inilah kebohongan-kebohongan dolim yang sangat dibenci oleh Allah. Banyak sekarang produk yang beredar di Indonesia. Insya Allah di NASA tidak ada. Satu obat bisa untuk 1000 penyakit, pembohongan publik. Artinya yang meracik saking bingungnya, saking pinginnya dia jualan herbal, tapi tidak bisa, klaim saja semua penyakit. Hasan Sabilah menganggap bahwa orang tersebut bukan seorang herbalis, bukan seorang formulator, tapi orang yang ingin mencari keuntungan. Ya bukan? Kita manusia yang bakal menjadi pasien kita, klien kita, bakal menjadi user kita, itu adalah manusia juga. Mereka punya rasa, mereka punya tanggung jawab, dan mereka ingin sembuh seperti kita ini. Tidak ada pilihan lain. Hanya satu-satunya kita sadar bahwa hidup ini tidak lama.
bahwa hidup ini ilmu harus kita berikan kepada orang lain. Bahwa hidup ini kita harus banyak bersedekah kepada orang lain. Bahwa hidup ini kita harus banyak menolong kepada orang lain. Punya rasa seperti itu, rezeki ngalir sendiri. Jangan berharap begitu mendapat racikan atau resep kemudian berpikir, wah ini kalau saya jual saya bisa jadi miliarder ini. Wah ini hebat sekali. Kalau sudah tujuan seperti itu, uang yang kita makan menjadi uang haram. Kenapa? Karena kita berpikir untuk menjual, cocok tidak cocok tinggal promonya yang luar biasa. Ini artinya memaksakan penjualan itu, barang tidak bisa menyembuhkan atau tidak menjanjikan untuk kesembuhan, sehingga mereka sudah mengeluarkan uang sudah kita makan, kita nikmati, kita berpoya-poya, ternyata orangnya tidak sembuh-sembuh. Itulah yang saya anggap bahwa itu adalah uang haram. Ya kan? Berbisnislah dengan hati. Berbisnislah melihat bahwa yang akan kita obati itu adalah saudara kita, bukan orang lain, bukan musuh kita. Pembisnis NASA, saatnya kita akan masuk dalam materi. Saya katakan bahwa oksigen itu selalu dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Inilah yang akan kita bahas. Hipoksia, pencetus epilepsi. Mendengar epilepsi saja, orang takut, orang ngeri, orang tidak mau bersahabat. Karena dia punya gangguan epilepsi. Apakah penderita epilepsi ini harus kita jauhi? Apakah penderita epilepsi ini harus minum obat seumur hidup? Apakah penderita epilepsi ini tidak berhak untuk mencari nafkah di bumi Indonesia ini? Apakah penderita epilepsi ini tidak berhak untuk bekerja di pemerintahan? Karena epilepsi, ketergantungan dengan obat-obat saraf, benar. Kategorinya adalah gangguan pada saraf, benar. Tapi saraf kurang oksigen. Kenapa yang tidak dibahas adalah bagaimana saya memasukkan oksigen itu cukup agar saraf itu tidak terganggu. Itu yang menjadi masalah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara NASA yang ada di Pulau Jawa terutama, mereka yang ada di luar Jawa, di luar negeri, yang sedang membahas tentang oksigen. Mari kita amati, mari kita pelajari bahwa oksigen itu, benarkah oksigen itu penting bagi kehidupan manusia. Janganlah kita hanya mengenal oksigen itu di dalam tabung, kemudian dihirup. Tidak Bapak Ibu, oksigen itu ada di udara. Oksigen itu ada di hijau daun, tersimpan di sana. Dibutuhkan oleh manusia. Kira-kira nih ya, kira-kira ya. Oksigen tidak terdapat di dunia ini. Tidak ada sedikit pun oksigen. Kira-kira kulit hancur tidak? Kira-kira mata buta tidak?
Kira-kira jantung langsung berhenti tidak? Kira-kira ginjal langsung tidak memproses air? Kira-kira tulang menjadi remuk tidak? Ya kan? Andai Allah itu menutup oksigen di dunia ini, hancur satupun manusia tidak ada yang hidup. Itu hanya oksigen. Ya. Ternyata orang kurang oksigen itu bisa membuat tulang bermasalah, bisa membuat mata bermasalah, bisa membuat otak bermasalah, bisa membuat kulit menjadi gosong dan keriput. Ya kan? Itu baru oksigen. Belum kita berbicara tentang penyakit lainnya. Baik Bapak Ibu. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan yang ditandai dengan sirkulasi darah. Apa? Paru-paru memproses, menyerap oksigen untuk kebutuhan tubuh manusia. Tugas dari paru-paru. Terjadilah sirkulasi oksigen di dalam darah. Terus dia akan berputar. Ya. Yang dikeluarkan CO2 yang masuk atau yang dari udara ini adalah O2. Pertukaran antara O2 masuk, CO2 keluar. Yang keluar ini sudah membawa racun. Jadi oksigen selalu baru di dalam tubuh manusia. Proses tubuh seperti itu. Setiap ada lubang pada manusia, disitulah oksigen masuk. Pori-pori, hidung, mulut, telinga. Disitulah oksigen masuk. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena butuhnya manusia untuk oksigen itu dia dapat megenerasi sel otak agar otaknya itu tidak gampang lupa, tidak gampang linglung, tidak gampang tua. Jika terjadi sampai oksigen bermasalah di dalam tubuh manusia, maka manusia itu menjadi lemes, pucat. Contoh, darah kental. Darah kental itu adalah darah yang tidak mampu membawa oksigen secara optimal. Yang berarti oksigen sedikit yang terdapat di dalam tubuh. Ciri-cirinya bagaimana? Pucat, keringat dingin, lemes, tidak semangat kerja, mudah masuk angin, hilang keseimbangan. Itulah semua manusia pasti dia akan membutuhkan, tidak mungkin tidak butuh. Sekarang saya tanya, apakah mereka yang punya jabatan tinggi sudah tidak butuh oksigen? Bohong. Manusia hidup butuh oksigen. Kita menjadi presiden tidak membutuhkan oksigen? Bohong. Gubernur tidak butuh? Bohong. Oksigen itu sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, bukan pada jabatannya. Ini yang kita harus tahu, saudaraku yang ada di NASA.
Kemudian fungsi utama dari oksigen itu dia menukar oksigen dari udara dengan karbodioksida atau CO2 dari darah. Pertukaran ini menunjukkan untuk megenerasi sel. Sel apa? Otak. Sel apa? Mata. Sel apa? Kulit. Sel apa? Paru. Sel apa? Ginjal. Sel darah merah, sel darah putih, semua sel. Bayangkan, pertukaran sel ini, regenerasi sel ini setiap detik. Andai tidak ada oksigen, bayangkan. Yang glowing bisa menjadi keriput karena tidak ada sel kulit. Oksigen yang masuk. Yang usianya baru 25 kelihatan jadi nenek-nenek umur 50 tahun, 60 tahun. Kelihatan tua karena tidak ada oksigen. Yang tadinya dia jenius pintar karena kurangnya oksigen, jadi gampang lupa. Ternyata oksigen sangat diutamakan bagi kehidupan manusia. Anda bisa cantik karena cukupnya oksigen. Anda bisa terawat wajah dan kulitnya karena adanya oksigen. Anda masih punya rambut karena masih ada oksigen. Ya. Sel rambut butuh oksigen. Itulah Bapak dan Ibu saudaraku yang ada di NASA, bahwa setiap oksigen itu dari bayi hingga dia dewasa sampai meninggal dunia butuh oksigen. Ketika orang itu mati, kan paru-paru tidak bekerja, oksigen tidak dibutuhkan lagi. Ya. Artinya oksigen sudah tidak bisa lagi masuk karena paru sudah tidak bisa memproses oksigen. Pertukaran antara oksigen O2 dengan CO2. Kita lanjut lagi, Ibu. Oksigen darah, kadar oksigen yang terdapat di dalam hemoglobin. Saya kasih tahu nih. Hemoglobin atau disingkat dengan Hb. Hb di dalam tubuh manusia ada 3 komponen. Oksigen itu sendiri, protein, zat besi. Ketiga ini kemudian dirubah menjadi glukosa untuk dijadikan energi manusia. Hb rendah, energi lemes, keringat dingin, pucat, bahkan bisa pingsan. Itu dengan Hb rendah. Karena Hb rendah inilah bisa membuat orang menjadi ketakutan untuk pergi jauh, ketakutan untuk bekerja, ketakutan untuk melanjutkan studi. Misalnya Anda habis lulus saja, punya cita-cita ingin S2, lulus dari S1. Karena ada masalah pada HB-nya
sering HB terjadi rendah, sering terjadi pingsan, sering terjadi kejang, maka ketakutan untuk melanjutkan studi S2, putuslah harapan dia. Apakah dengan permasalahan HB rendah atau gejala-gejala epilepsi itu harus menghentikan masa depannya? Itulah yang akan kita bahas. Teruskan cita-citamu, banyak jalan. Saya akan memberikan pelajaran. Apakah itu hanya sekedar pelajaran? Tidak. Berapa ribu manusia yang sudah saya selamatkan dari penderita epilepsi. Saya mengisi oksigen dengan sayuran. Inilah menjadi pelajaran bagi saudara-saudara saya yang ada di NASA. Baik, Bapak Ibu, jika kita mengalami atau dari genetik orang tua HB-nya rendah, maka dia akan turun kepada anak, akan turun kepada cucu. Itu karena gen. Bagaimana kita untuk menstabilkan HB ini? Sederhana caranya. Dengan sederhana ini aja banyak orang yang tidak tahu. Mudah sekali caranya. Sehari-hari bahan yang akan kita proses itu ada di depan kita. Jika sayuran ini saya satukan, kemudian kita blender, maka oksigen yang ada di hijau daun diminum oleh manusia, cukuplah oksigen di dalam darah teruji. Saya menerapkan atau uji coba, trial untuk oksigen. Turun oksigennya menjadi 6. Ginjal harus dicuci. Dia tidak mau. Kita siasati untuk menaikkan. Begitu dia membuat sayuran tadi di jus, esoknya menjadi 11. Pihak rumah sakit kemudian tidak perlu dicuci keputusannya. Hanya melihat HB saja turun, cuci. Naik, tidak perlu dicuci katanya. Inilah mengapa kita tidak tahu tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan itu apakah bisa membantu kehidupan manusia. Ini yang kita sangat terbatas. Selama ini kita berbicara tentang produk, promo produk, sehingga produk itu akan berbondong-bondong, orang akan lari. Tapi kupas dulu kepentingan kehidupan manusia itu butuhnya apa. Baru kita berbicara tentang produk yang sesungguhnya dibutuhkan oleh manusia. Itu yang benar. Ini saya kasih pelajaran ya Bapak Ibu ya. Untuk meningkatkan HB, kita butuh bayam. Ya. Ambil 10 lembar daun bayam raja. Bayam yang lebar itu Bu, kalau di Jawa bayam ini disebut bayam untuk lotek. Untuk asupan makanan, lalapan. Bayam yang lebar. Ambil daun bayam yang lebar, daun lebar 10 lembar. Selada keriting 5. Sayuran juga kan Bu, selada keriting. Kacang panjang 5. Potong-potong, masukkan ke dalam blender. Daun tadi juga sama, potong-potong masukkan ke dalam blender. Yang terakhir, beluntas. Ambil 15 lembar daun beluntas
yang sudah dibersihkan, dipotong-potong, masukkan ke dalam blender. Setelah kita blender, saringlah airnya. Kemudian diminum. Ya. Kasih madu boleh. Kasih madu, kemudian diminum. Hijau daunnya yang kita minum. Kita buktikan Bapak dan Ibu. Minum hijau daun itu dapat meningkatkan oksigen atau Hb di dalam darah. Katakanlah sekarang terukur Hb kita 8, kita buat. Pagi buat, sore buat, esok kita tes lagi. Naik tidak Hb kita? Cara yang sederhana tapi tidak pernah disampaikan. Inilah yang saya katakan, wah ini ilmu, ini harus kita jual. Kalau sudah berpikir jual, banyak orang yang sakit, tidak punya uang. Bagaimana dia akan sembuh? Itulah pelajaran dari Hasan Sabilah. Meningkatkan Hb sama dengan meningkatkan oksigen di dalam darah. Karena itu dibutuhkan untuk berpikir, karena itu dibutuhkan untuk energi, karena itu dibutuhkan jantung, karena itu dibutuhkan untuk ginjal, otot, saraf, dan sebagainya. Masih kita akan mengelak? Ini bahasa yang sederhana yang disampaikan. Dan cara yang paling sederhana di lingkungan kita ada. Tidak pernah kita direpotkan. Berpikir mau harga mahal, tidak. Ini dengan 10.000 rupiah Hb naik. Iya kan? Itulah cara saya di dalam menyembuhkan epilepsi. Di samping itu, ada produk-produk pendukung untuk melengkapi kekurangan oksigen. Seperti vitamin B12, seperti potasium. Itu ada di produk Binek yang ada di NASA. Kemudian Bapak dan Ibu, hemoglobin itu adalah komponen darah yang berfungsi mengangkut oksigen. Komponen darah yang berfungsi mengangkut oksigen artinya Hb ini dia akan berputar mengusung oksigen tersebut, termasuk yang saya sebutkan ada mempunyai zat besi dan protein, diusung berputar melalui sel darah merah untuk melengkapi kebutuhan tubuh. Apa iya kulit tidak butuh oksigen? Nggak jadi glowing loh. Kusam muka kita, nampak tua. Apa iya cukup dioles-oles terus, dirawat-rawat terus, tidak butuh oksigen? Oksigen sangat dibutuhkan untuk kecantikan perawatan kulit. Baru paham kan? Bukan hanya sekedar kita harus dioles, terus kemudian glowing, kemudian kelihatan tua. Putih tapi tua. Malu kan? Putih, mulus, tanpa kerut, tapi nampak tua. Karena kusam. Kulit jadi tidak cerah karena tidak ada oksigen.
Kalau kulit kekurangan oksigen kena sinar matahari sedikit saja langsung merah dan menghitam. Itu tanda-tanda kulit kurang oksigen. Maka mereka yang sedang glowing nih ya, coba kita main ke pantai. Langsung berubah warna menjadi gosong. Artinya disitulah kulit kurang oksigen terbukti. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Fungsi oksigen di dalam tubuh ini Bu ya. Ada beberapa tubuh yang sudah saya simpulkan. Fungsi oksigen di dalam tubuh, satu, mengubah glukosa menjadi energi. Itu oksigen. Mengubah glukosa menjadi energi. Kalau tidak ada oksigen, glukosa tidak mampu untuk dirubah. Yang berarti manusia menjadi lemas, keringat dingin. Ini sering terjadi pada penderita diabetes. Kenapa? Darah kental. Loh kok darah kental sampai begitu ya Pak Hasan? Karena darah kental secara teori dia kurang oksigen. Mau gimana lagi kita? Kenapa bisa kental? Karena zat gula. Apalagi Pak Hasan? Karena dia mempunyai kolesterol tinggi. Kalau sudah zat gula dan kolesterol bergabung jadi satu, maka sangatlah kental pada darah yang mengalir di dalam tubuh. Mengalir tidak membawa oksigen. Bayangkan, mengalir tidak membawa oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Terjadilah orang menjadi mudah tidur, mudah ngantuk, lemes, malas. Ya kan? Apa yang kita harapkan dari hidup kita? Rumah megah, semua kita punya. Hidup sukses, dengan kurangnya oksigen semua tidak berarti. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa menikmati kesuksesannya, kemewahannya. Harta banyak, kemana saja bisa. Tapi tubuh yang tidak bisa diajak kompromi, tubuh yang tidak bisa diajak senang, tubuh yang tidak bisa membawa kebahagiaan diri dan keluarga. Ini menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah diperlukan di dalam sistem pernapasan. Bapak, Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, sekarang baru menonton Facebook Hasan Sabilah bersama NASA. Kita bernapas, itu adalah ada oksigen yang kita butuhkan. Saudara kita atau suami ibu atau istri dari bapak yang sedang menonton saya, anak-anak ibu, anak-anak bapak yang sedang sekolah di luar sana, ya mereka yang sedang nyetir mobil, mereka yang sedang sarapan pagi, mereka menghirup udara, itu artinya membutuhkan oksigen di dalam kehidupan manusia. Pernapasan sangat membutuhkan oksigen keluar dan masuk. Zat racun CO2 hirup
O2. Pertukaran ini selalu detik demi detik dibutuhkan oleh manusia, sampai manusia itu tidur pun membutuhkan oksigen. Ya. Kemudian kita lanjut. Bahwa fungsi oksigen dalam tubuh itu yang ketiga adalah membantu fungsi sel-sel tubuh. Tadi sudah saya singgung di awal Ibu ya. Membantu sel-sel dalam tubuh. Sel rambut, sel mata, sel jantung, sel paru-paru, sel ginjal, sel otak. Sangat membantu kan? Dengan cara bagaimana? Bergulirnya darah. Ini yang disebut hemoglobin. Bergulirnya darah. Dia membawa oksigen, membawa zat besi, dan membawa protein. Tidak pernah berhenti loh. Bergulirnya darah. Ini masih ada hubungannya dengan jantung. Tapi saya tidak akan melebar ke sana. Karena yang mengompa darah ini adalah jantung. Bayangkan ini pompa darah begini ya Bapak dan Ibu. Terjadi pengentalan jadi jantung berat. Bayangkan ini ya. Berat kan? Sehari, sebulan, setahun, saking beratnya terlalu lama mengompa darah kental, bengkak. Itulah yang disebut pembengkakan jantung akibat pengentalan darah. Ya, berarti hubungannya dengan organ tubuh kan Bu? Terus yang keempat yaitu membantu sistem peredaran darah. Oksigen. Membantu peredaran darah, artinya kondisi darah encer. Pengertiannya seperti itu. Jadi membantu peredaran darah dalam kondisi darah encer. Atau darah normal. Kemudian yang kelima adalah mencegah asma dan kanker. Agar orang tidak terjadi sesak napas, tidak terjadi asma, dan tumbuhnya sel liar di dalam darah, cukuplah oksigen. Kalau kita cukup oksigen, maka terhindar dari kanker. Terus yang keenam, mencegah migrain. Sering kita dengar, saya migrain. Pusing separuh, tiap hari. Bisa hanya kita sebut, kalau pusing itu kan minumlah obat pusing. Bukan obatnya yang diminum, apa yang menyebabkan pusing itu terjadi pada diri kita. Kurang oksigen berarti kita tambahkan oksigen. Tadi pelajaran sudah saya kasih. Dengan jus, sayuran bisa meningkatkan HB di dalam darah. Apa migrain itu terjadi pada sumbatan pada batang lehernya akibat penumpukan lemak atau gula? Bisa terjadi seperti ini. Pengerasan pada batang leher. Itu bisa menyebabkan kita menjadi migrain. Bingung kan? Kadang migrain orang minum aja namanya pusing. Minumlah obat pusing, jangan. Kalau pusing, jangan minum obat pusing. Kenapa? Cari penyebab pusingnya dulu. Apa yang menyebabkan kita menjadi pusing? Itu yang harus kita atasi. Penyebabnya dulu yang kita atasi. Oh, saya pusing karena sumbatan kolesterol. Turunkan dulu kolesterolnya. Hancurkan dulu sumbatannya, baru oksigen masuk, maka pusing akan berhenti. Kalau tidak begitu, ibu akan seumur hidup minum obat pusing kepala. Salah kan Bu?
Mengkonsumsi obat terus-menerus berakibat pengeroposan pada tulang. Berakibat rusaknya sistem ginjal. Berakibat rusaknya fungsi jantung. Karena tidak ada batasan. Seumur hidup harus kita konsumsi. Menyelesaikan masalah penyakit, lihat penyebabnya dulu. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah mencegah epilepsi. Jadi fungsi oksigen dalam tubuh ini dia dapat mencegah epilepsi. Itulah yang pernah saya praktekkan. Benarkah ini teori ini? Kemudian saya menyembuhkannya pakai binek. Saya uji coba binek itu. Kemudian jus sayuran saya buat pagi dan malam hari. Sehari 2 kali. Di dalam perjalanan 1 bulan, lihat si pasien itu membaik. Coba Bu, hentikan tidak minum obat dan hentikan jus HB tadi. Apakah anak tersebut masih kejang? Kalau itu kejang berarti dia belum sembuh. Kita lihat dulu perkembangannya. Sehari, 1 minggu, 1 bulan. Tidak kejang tambah 2 bulan. Tidak kejang tambah 3 bulan. Tidak kejang sekarang sudah 5 tahun. Orang tersebut yang divonis epilepsi dari usia 5 tahun sudah sampai sekarang itu kelas 3 SMP. Minum obat-obatan terus di tangan Hasan Sabilah hanya 1 bulan. Selesai epilepsinya. Kenapa? Saya hanya mencukupi oksigen. Saya hanya mengembalikan teori. Teorinya seperti ini. Berarti saya kasih teorinya, kembalikan kepada tubuhnya untuk meningkatkan oksigen dan kita tambahkan untuk perbaikan saraf yaitu dengan binek. Ya, produk Dinasa ada namanya binek untuk perbaikan itu. Nah, kemudian lengkaplah dari vitamin otot, vitamin saraf, kemudian ditambah dengan oksigen yang masuk, maka orang tersebut menjadi sembuh. Saya Hasan Sabilah takut. Apakah ini secara kebetulan saja? Cari lagi yang kedua. Berhasil lagi. Cari lagi yang ketiga, berhasil lagi. Mau kita hadirkan mereka yang epilepsi sekarang tanpa kambuh, sekarang sudah tidak minum obat-obatan. Bayangkan itu, teorinya kan sederhana sekali. Tapi vonisnya menakutkan, seumur hidup harus minum. Orang tua kepikir, waduh anak saya ini bagaimana nanti masa depannya, apakah dia bisa punya istri, apakah dia bisa bekerja, dia selalu sakit dan dia selalu pusing. Kejang, menjadi beban pikiran orang tua. Inilah keberhasilan Hasan Sabilah. Di dalam menangani penyakit, lihat dulu penyebabnya. Kemudian kita akan mengetahui lebih dalam Bapak Ibu ya. Epilepsi itu adalah gangguan ketika aktivitas sel saraf otak terganggu yang menyebabkan orang menjadi kejang. Apa yang kita garis bawahi? Saraf otak terganggu. Saraf ya, saraf otak terganggu. Bukan sarafnya yang diobati. Ini kan terganggu. Ada gangguan. Bukan sarafnya yang diobati. Apa yang membuat saraf itu menjadi segar, menjadi masalah? Itu apa? Saraf kasih vitamin B12, saraf kasih protein, saraf kasih oksigen, selesai.
Bukan kita harus minum obat saraf seumur hidup, dia akan terganggu akibatnya. Karena kekurangan oksigen, karena kekurangan protein, karena kekurangan vitamin B12 dan potasium. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ngasih obat saraf terus? Itu namanya jualan. Kasihan dong orang yang punya anak. Inilah yang akan kita angkat. Bagaimana menyembuhkan orang, lihat dulu penyebabnya. Baru kita bisa selesai di dalam mengatasi dan memberikan obat yang sesungguhnya. NASA banyak sekali obat yang bagus. Menurut saya NASA tuh obatnya bagus. Penyajian inilah yang akan kita berikan kepada jaringan NASA. Bagaimana kita melihat penyakit itu dari penyebab. Contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu naik sepeda motor. Ya, di aspal. Aspal lobang. Ya. Aspal lobang. Ibu terjang, jatuhlah ibu. Apakah yang diperbaiki motor yang jatuh? Kasihan dong orang berikutnya. Ya kan? Penyebab orang jatuh itu karena di jalan ada lubang yang cukup besar, membuat orang menjadi banyak jatuh. Penyebab kan ini Bu, jatuhnya ibu ini tadi karena ada lubang. Ya kan? Tutup lubangnya, kira-kira jatuh lagi enggak? Itulah yang disebut penyebab. Bukan yang kita urusi, yang kita perbaiki adalah motor yang jatuh tadi. Lubang tetap aja, besok lewat jatuh lagi. Besok lewat jatuh lagi, terus aja begitu. Kan enggak selesai-selesai. Jadi mengobati orang itu, dia ada langsung kepada objek, berarti yang jatuh tadi, ada pada subjek, ini tadi lubang ini tadi. Maka di dalam mengobati orang, rumusnya adalah sebab akibat. Ada sebabnya, berakibat ibu jatuh. Ada lubangnya, berakibat ibu jatuh. Sebab akibat. Nah, sekarang bagi kacamata orang yang mengobati, dia hanya melihat, kan ada dua pilihannya nih, sebab akibat. Dia ambil akibatnya saja, sebabnya dia tidak mau peduli. Entah dari apa tidak peduli. Akibatnya aja yang dia pelajari. Sehingga obat yang baik tadi menjadi salah. Sebenarnya obatnya bagus, tapi menjadi keliru. Jadi tidak bermanfaat. Tapi begitu kita melihat penyebabnya, kita baru tahu. Begitu dikasih, sangat bermanfaat. Orang itu menjadi sembuh. Ya, jadi bukan akibat yang harus kita tangani, tapi penyebabnya. Seperti tadi, jalan lubang tutup. Akhirnya, orang tidak pernah lagi lewat situ jatuh. Begitu ya Bapak Ibu, ini gambaran ya. Gambaran yang sangat sederhana bisa diterima oleh semua orang. Kemudian oksigen dalam otak itu sebagai energi untuk mengirim pesan di antara sel-sel. Mengirim pesan di antara sel-sel. Sel otak ke sel tulang, ke sel mata, ke sel pori-pori, ke sel ginjal. Dan menjaga kemampuan sel saraf untuk menerima dan menanggapi sinyal-sinyal. Paham?
menanggapi sinyal-sinyal. Contoh, ini contoh ya, kerusakan saraf pada lumbal. Lumbal ini berarti tulang belakang paling bawah, Bu, Bapak ya. Pada lumbal berakibat kaki menjadi baal, kebas, geringgingan, kesemutan. Kenapa? Sinyal-sinyal sel saraf tidak sampai. Karena ada kerusakan saraf terjepit pada lumbal. Ditandai dengan kaki geringgingan. Kaki menjadi kebas atau baal. Atau bisa terjadi kematian saraf, neuropati. Bagaimana? Itu tadi, oksigen, protein, zat besi yang kita butuhkan untuk memperbaiki ini. Ya, itu kalau saja kemampuan sel-sel saraf untuk menerima dan menanggapi sinyal, sehingga perintah otak tadi tidak terjadi adanya sinyal karena kerusakan pada saraf pinggang. Sel terhenti, tidak mengalir nutrisi. Karena apa? Terjepit saraf tersebut. Sinyal dari otak tidak sampai. Akibatnya apa yang dirasakan oleh orang? Geringgingan, kesemutan, kebas. Apakah seperti ini? Oh, ini saraf kejepit, harus dioperasi. Gagal, terjadilah stroke. Ya, penyebabnya dulu. Kenapa saraf ini tidak bisa menerima sinyal? Kita lihat. Oh, tidak bisa menerima sinyal, dia terjepit. Bagaimana tulang yang menjepit tadi? Bisakah merenggang agar bisa lepas? Bisa. Kasih apa? Oksigen yang banyak. Sehari 3 kali. Oksigen banyak itu artinya sehari bisa 3 kali. Biasanya kita hanya minum sehari sekali untuk menjaga tubuh. Kita kan banyak beraktivitas, Bapak dan Ibu. Sebagai dosen dia ngajar, ya. Kemudian sebagai pekerja dia selalu ke kantor. Sebagai pembisnis terus dia berkeliling. Kan aktivitasnya tinggi. Gantilah oksigen kita dengan sayuran tadi, jus sayuran tadi. Gitu ya. Cukup sekali itu menjaga untuk preventif. Tapi untuk menyembuhkan ini kita butuh pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam, lunak tulang yang menjepit itu. Dia akan merenggang, saraf akan lepas dari jaringan terjepit. Teori. Ya kan? Perlukah itu dioperasi? Tidak kan? Sembuh sudah kok. Tidak perlu dioperasi. Banyak pasien, 1000 pasien saya yang saraf kejepit tidak satu pun yang gagal. Saraf kejepit loh ya, yang tidak mampu menerima sinyal karena terjepit. Berhasil dengan meningkatkan oksigen. Kemudian ada organ yang membutuhkan banyak oksigen, contohnya organ-organ di dalam tubuh ya Bu ya, yang sangat membutuhkan oksigen itu seperti pembuluh darah. Tahu kan? Setiap aliran darah dia membawa oksigen dan nutrisi ke semua organ. Pembuluh darah kan? Mana ada pembuluh darah hanya untuk otak saja? Mana ada pembuluh darah hanya untuk jantung saja? Bohong. Pembuluh darah semua di organ kita ada pembuluh darah. Di jari-jari kita ini ada pembuluh darah. Di mata kita ada pembuluh darah. Otak kita ada pembuluh darah. Lutut kita, dengkul kita ini ada pembuluh darah. Penis kita, kejantanan pria ada pembuluh darah. Dia akan menghantarkan
nutrisi dan oksigen melalui pembuluh darah. Berarti pembuluh darah harus kondisi sehat. Jangan sampai terjadi pengerasan pembuluh darah akibat tumpukan pengapuran atau kapur. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena satu-satunya jalan tol untuk mengantar nutrisi hanya lewat pembuluh darah, tidak ada lagi yang lain. Bisa nutrisi lewat tulang? Nggak bisa. Nutrisi lewat kulit? Nggak bisa. Satu-satunya nutrisi itu lewatnya pembuluh darah. Itulah jalan tol untuk menghubungkan dari otak ke organ. Kemudian organ yang membutuhkan banyak oksigen adalah otak. Ketiga, paru-paru untuk bernapas, termasuk gangguan asma tadi, ya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini gangguan asma, oh ini kurang oksigen, oh ini kurang energi, oh ini orangnya lemes, mudah ngantukan, oh mudah keringat dingin. Ingat, BINEK. NASA punya itu, BINEK. Itu sangat dibutuhkan. BINEK itu bukan untuk obat bagi mereka yang sedang sakit, tidak, Bapak Ibu. Oh, BINEK itu obat mereka yang asma, tidak. Manusia sehat untuk megenerasi sel otak, megenerasi kulit supaya cantik kembali, megenerasi saraf pinggang karena kita banyak aktivitas, megenerasi saraf ginjal agar pipis kita tetap bagus, tidak terpengaruh, megenerasi sel jantung agar pompa jantung tidak bermasalah. Itu bukan obat, tapi kita mensuplai oksigen. Itu namanya BINEK, produk yang ada di NASA. Sangat bagus, terbukti untuk menyembuhkan epilepsi, terbukti untuk menyembuhkan migrain, terbukti untuk menyembuhkan orang yang tidak bersemangat, lemes, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah organ pencernaan tubuh yang sangat membutuhkan oksigen. Karena pencernaan ini begitu makanan dan minuman masuk langsung diolah oleh lambung. Ya, pencernaan kemudian dihancurkan. Semua vitamin, nutrisi, obat dan sebagainya yang dibutuhkan oleh tubuh kemudian tersimpan oleh hati. Yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu disebut ampas metabolisme, dibuang lewat usus besar. Ya. Tentunya vitamin-vitamin yang kita makan, apa yang kita makan tergantung suplai apa yang masuk di dalam tubuh manusia, maka pandai-pandailah kita. Yang dibutuhkan manusia itu apa saja sih asupannya? Lemak sebenarnya tidak begitu. Lemak itu hanya dibutuhkan sekitar 30% saja masuk ke dalam tubuh manusia. Lebih dari itu dia akan mengental. Gula tidak harus gula pasir, tapi bisa dengan gula Jawa atau gula aren, ya penggantinya. Bahkan kita sudah punya di nasi sudah mengandung gula, buah sudah mengandung gula. Tidak seharusnya kita mengkonsumsi banyaknya gula pasir, sehingga berlebihnya gula pasir bisa membuat sel darah menjadi kental. Kemudian organ yang membutuhkan oksigen itu adalah rambut, membutuhkan oksigen. Kemudian saraf, tadi sudah saya katakan terjadinya saraf kejepit karena dia kekurangan oksigen. Saraf itu menjadi kering, kemudian nempel kepada tulang lumbal, tidak bisa lepas, gandeng, nempel seperti ada lem. Ini disebut terjepit. Untuk memisahkan ini berarti harus dipotong.
Hasan Sabilah mempunyai teori. Ternyata saraf ini bisa dilunakkan. Banyaklah oksigen, banyaklah protein, banyaklah steroid yang dimasukkan ke dalam tubuh, ya. Kemudian saraf tersebut lunak seperti saraf bayi. Saraf dewasa sama saraf bayi beda ya. Sarafnya lunak sekali. Begitu dengan gerakan manusia dia akan terlepas dari saraf yang dari tulang yang terjepit tadi. Tulang menjepit saraf. Inilah terpisah karena saking lunaknya. Dengan gerakan manusia maka dia bisa selamat dari saraf terjepit. Itu yang Hasan Sabilah ciptakan. Ternyata bisa. Saya menciptakan agar saraf ini tidak bermasalah, tidak terjepit, buatlah saraf itu menjadi lunak. Tidak perlu dipotong. Ini saraf. Dan saraf ini jumlahnya miliaran. Saraf yang ada di punggung. Mana yang akan kita pilih? Salah ambil menjadi masalah. Total, kita tidak bisa apa-apa. Ya, makanya sulitnya para ahli saraf untuk mempelajari tentang saking banyaknya saraf, saking lembutnya saraf, sudah berhati-hati pun masih salah. Banyaklah gagal di antara mereka yang operasi saraf kejepit berakhir dengan kursi roda seumur hidup. Lembutnya. Hasan Sabilah mulai berpikir, apakah saraf yang terjepit tadi bisa dilunakkan kemudian kita cari. Biji-bijian ternyata sangat bermanfaat seperti biji mandingan, biji salak yang terkenal dengan proteinnya untuk saraf, kemudian biji kurma yang terkenal dengan steroid, ya, sterol untuk melunakkan, membantu melunakkan saraf. Ya, kemudian biji mandingan dari vitamin B, lengkaplah. Kemudian diracik, kita uji coba, berhasil. Mudah kan? Yang sulit itu untuk menemukan idenya. Ternyata mudah untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Pak Hasan, saya ingin tanya Pak Hasan, kalau di NASA produknya apa ya Pak Hasan untuk yang saraf terjepit itu tadi? Namanya Oksa. Ya, di NASA ada. Maka saya katakan di NASA itu produknya bagus-bagus. Tinggal kita menerapkan kira-kira produk ini bisa bermanfaat benar nggak kepada orang yang membutuhkan. Bagus. Mau produk kecantikan bagus, produk saraf bagus, regenerasi sel bagus. Bagus produknya, saya akui memang NASA bagus. Kemudian yang organ yang sangat dibutuhkan oksigennya yaitu rongga jantung yang saya katakan tadi Bapak di awal ya. Terjadinya jantung terlalu kental mengompa darahnya, lama-lama jantung menjadi membengkak. Kenapa? Tidak ada oksigen yang masuk pada rongga jantung. Ya. Karena kentalnya darah. Akhirnya kekurangan oksigen. Terjadilah pembengkakan jantung. Jangan dianggap jantung mengompa itu hanya jantung berdiri sendiri Bapak dan Ibu. Jantung itu untuk mengayunkan kompanya ini digerakkan oleh otot. Naik turun digerakkan oleh otot atas perintah otak. Jantunglah yang banyak membutuhkan oksigen karena di saat manusia tidur pun jantung tetap bekerja. Pernah jantung berhenti? Jantung berhenti ya berakhirlah kehidupan manusia. Itu yang paling berat.
Begitu juga ginjal. Bapak, Ibu, sering terjadi ketika Bapak tidur, di tengah malam kemudian Bapak buang air kecil, air seni. Itu tandanya ginjal selalu kerja. Orangnya tidur, ginjal tetap kerja, jantung tetap kerja. Berarti 24 jam jantung, paru-paru, jantung, kemudian ginjal bekerja selama 24 jam. Orangnya padahal sedang istirahat. Paru-paru memproses oksigen, jantung mengedarkannya, ginjal menampung semua kotoran, asupan-asupan tadi yang menjadi kotoran metabolisme berupa cairan, ya. Kalau berupa padat itu lewat usus besar, ini berupa cair. Termasuk kotoran itu, kotoran-kotoran kelebihan protein itu dibuang. Jangan sampai protein itu berlebih di dalam darah, akan merusak ginjal. Kemudian diproses, dibuang lewat ginjal. Tengah malam Bapak buang air seni. Ini tanda-tandanya ginjal tidak pernah istirahat. Bayangkan, berarti dia butuh banyaknya oksigen, asupan oksigen. Kita berpikir sajalah sehat. Jantung tidak pernah istirahat, berarti dia banyaknya asupan oksigen. Dari udara cukup kurang asupan yang dibutuhkan. Asupan itu berarti ada vitamin-vitamin tambahan. Bukan oksigen murni, tapi ada vitamin tambahan, apa seperti potasium, apa seperti protein. Kan tidak bisa kita dapatkan lewat udara. Untuk melengkapi itu produknya ada di Binek. Kemudian kita lanjut Bapak dan Ibu. Melihat dari data, saya melihat Bu ya, saya mencoba mencuplik melihat data ya yang ada di Indonesia. Berapa sih jumlah penderita epilepsi? Ternyata di situ terbaca, tercatat secara nasional ada 2,4 juta manusia yang mengendap penyakit epilepsi. Saudara kita yang harus kita bantu. 2,4 juta. Belum terselesaikan ini. Di jaringan NASA inilah yang kita bisa menyelesaikan ini nanti. Mungkin ada di tetangga kita, mungkin ada saudara kita, teman kita yang punya epilepsi. Produknya Binek. Tambahannya pakai jus HB, ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah penderita penurunan fungsi otak. Yang tadi sudah saya sampaikan, mudah lupa. Seorang profesor kok pelupa, teorinya jadi nggak keluar-keluar karena dia lupa. Profesor saraf lagi salah potong, lupa dia, ya. Penurunan fungsi otak di Indonesia atau yang disebut dengan demensia itu ada 1,3 juta. Ya, penurunan fungsi lupa. Baru saja dia keluar dari gedung DPR, dia habis rapat DPR. 2 hari kemudian dia tanya sama temannya, kita jadi rapat enggak sih? Loh, kemarin kan sudah. Kapan? Kemarin tuh. Masya Allah saya kok lupa. Itulah. Anggota DPR jadi lupa. Bagaimana rakyatnya. Yang ketiga adalah jumlah penderita asma di Indonesia ada 12 juta, itu paling banyak. Kenapa ini harus tidak kita bantu? 12 juta loh penderita asma. Kita kan jaringan NASA mempunyai produknya. Maka saya katakan kalau kita ingin menjual produk, kita melihat bahwa itu adalah saudara kita. Kita harus membantunya.
Kita punya, tapi tidak kita berikan kepada mereka, pada mereka membutuhkan. Mereka ingin sembuh sesungguhnya. Kasihan kan? Mereka sangat membutuhkan ini. Binek lengkap, sudah bisa membutuhkan. Begitu dikonsumsi, binek itu ya, begitu dikonsumsi, cangkang kapsul itu pecah, serbuk mulai bekerja. Di sana ada vitamin B12, di sana ada potasium, di sana ada protein, di sana ada steroid. Langsung dia bekerja di dalam darah. Kemudian segar. Buktikan saja Bapak Ibu, ya jadi jaringan NASA. Buktikan saja. Saya mengkonsumsi ini, bagaimana reaksi setelah 3 jam Bapak mengkonsumsi itu? Akan melihat perbedaan pada otak Bapak. Itu dari tumbuh-tumbuhan loh Pak. Tidak ada doping dari kimia. Di herbal tidak boleh ada itu. Kalau tidak, kalau sampai terdapat itu oleh POM, maka izinnya dicabut. Ini murni dari tumbuh-tumbuhan. Ya kan? Bagi pembisnis sangat membutuhkan. Apalagi bagi mereka yang sedang menderita sakit asma, migrain dan sebagainya. Kemudian jumlah penderita gangguan paru-paru ada 4,8 juta di Indonesia. Gangguan paru-paru itu ada paru-paru basah, paru-paru kering, paru-paru tertutup lemak, paru-paru plek paru-paru. Itu total ada 4,8 juta. Saatnya kita untuk bereaksi. Binek menyelesaikan semua masalah kekurangan oksigen pada manusia. Binek bisa membantu mata yang kabur. Binek dapat meningkatkan ingatan atau memulihkan ingatan. Dan binek bisa memberi kesemangatan kita tanpa keringat dingin, tanpa lemas, tanpa migrain, tanpa mudah masuk angin. Dan binek dapat membantu kelenturan saraf pada pinggang. Itulah yang banyak keluhan-keluhan bagi jaringan NASA dan semua bangsa Indonesia. Banyak duduk berarti banyak masalah pada pinggang. Ternyata binek bisa menyelesaikan ini. Begitu dari saya, Hasan Sabila. Terima kasih kepada jaringan NASA. Saya selalu mengucapkan selamat pagi. Mari kita akan ketemu di lain kesempatan. Kita akan berbicara tentang motif-motif yang terbaru yang selama ini tidak pernah disinggung oleh banyak orang. Dari saya, Hasan Sabila. Salam sehat alami. Terima kasih.